Terima kasih banget yang sudah bergabung ya dan kemudian macam-macam responnya ya. Saya mau ke Mbak Lina dulu di Jakarta. Saya tuh termasuk orang yang sering mendengar keluh kesah beberapa teman yang sangat membenci membenci orang lain gitu ya. Nah, jadi tempat curhatan. Lama-lama capek juga ya karena 100% yang diceritakan tuh soal benci, 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 benci gitu. Saya juga sebenarnya termasuk benci juga sama orang yang dimaksud, tapi nggak separah itu gitu ya. Kalau kesel cerita, ya udahlah, sekedarnya saja, tapi ini kayaknya terus-menerus. Nah, kebencian yang diulang-ulang ini kalau menurut saya jadi kayak merusak jiwa gitu ya. Gimana solusinya Pak Arfan kalau misalkan nih teman-teman ngobrolin soal kebencian-kebencian itu, saya harus ngomong apa? Nanti kalau misalkan, berubah mungkin ya jadi tiba-tiba, "Loh kok sekarang jadi ngebelain?" Nah gitu mungkin ya. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Kalau ada yang seperti itu, bilang aja. eh, Gini, gini, gini. Aku mau nyampein sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah ya. Apa Oh, kan ya? Kamu ini orang sakit. Gituin aja. Kamu mhm, orang sakit. Maksudnya apa? Gitu kan? Ya iya. Kamu nggak suka kan sama dia? Iya. mhm. Kamu nggak suka ya? Kamu benci sama dia? Iya. Tapi kok kamu ingat-ingat? Nah, itu. Itu Iya, tandanya. Jadi, gini Mbak Ola. Kalau nggak suka, itu wajar. mhm, Kalau ada orang nggak suka, kalau kita tidak suka pada sesuatu itu wajar. Ya orang yang selalu datang tepat waktu, yang selalu on time, pasti nggak suka sama orang yang datangnya telat terus. Ya kan? Orang yang selalu jujur, pasti nggak suka sama orang yang suka bohong. Bener nggak? benar. Berarti kalau kita nggak suka itu wajar nggak? Iya, iya. Wajar. Tidak suka menunjukkan bahwa Anda punya values, Mmm, mhm, punya nilai, gitu ya. Tetapi kalau benci, itu sakit. Orang yang membenci itu sakit. Dan kalau kita mau ngelihat kesehatan diri kita, saya sama dia itu nggak suka atau sampai pada level benci ya. Nah, cirinya sederhana sekali. Kamu nggak suka sama dia, ya. Kamu ingat-ingat nggak dia? Kamu bayangin terus nggak dia? Enggak. Bagus. Kamu tidak suka. mhm. Gitu. Pertanyaan kedua, kamu nggak suka ya sama dia? Nggak suka. Kamu bayangin dia terus nggak? Iya. Nah, itu kamu sakit namanya. Udah nggak suka, kamu bayangin lagi. Itu Bayangin, namanya iya, kamu iya, membenci gitu. iya. Jadi kalau Mbak Lina ya ketemu sama orang yang kayak gitu, bilangin aja, jelaskan tadi apa yang saya sampaikan dan bilang bahwa kamu ini sakit gitu. Mmm, oke, Itu Mbak Ola. baik. Pak Arfan, sebelum kita ke pertanyaan yang lain ya, sebenarnya struktur dari benci itu apa sih gitu? Sampai-sampai kalau kita bicara tentang benci ini jadi bisa sampai setajam pisau, mata pisau begitu. Atau Ya. kemudian dia bisa seperti api yang membakar, ya. Karena akhirnya bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan sebuah kekerasan seperti itu. Ya, Silakan very Pak. good. Jadi awalnya adalah ada perbedaan, ada keberagaman. Nah ini, Mhm, makanya saya bilang tadi, suka tidak suka itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat alamiah, sesuatu yang bahkan menjadi sunatullah. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda asal latar belakang, suku, agama, ras, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda background, berbeda-beda pikiran, kesukaan gitu. Ya. Nah, orang itu yang namanya manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan selalu cari teman gitu. Inti dari makhluk sosial itu adalah nyari teman dia selalu. Maka orang itu akan senang ketika ketemu sama orang yang punya background latar belakang yang sama dengan dia. Karena dia merasa dikuatkan gitu. Secara sosial dia merasa dikuatkan gitu. Kayak kita kalau lagi di luar negeri gitu Mbak Ola, kita mhm, lagi berada di negeri asing gitu ya. Itu tahu-tahu kita ketemu sama orang Indonesia gitu. mhm. Itu kan seneng rasanya kan? Iya betul. Gitu. Saya ngerasain banget tuh waktu saya sekolah di Inggris dulu ya. Pergi ke pasar aja tahu-tahu ketemu orang Indonesia tuh langsung langsung Wah, kayak temen udah lama gitu. iya, Nah, iya. itulah namanya manusia itu makhluk sosial. Makanya ketika kita bertemu sama orang yang satu background sama kita, satu kesukaan sama kita, satu pandangan sama kita, maka kita merasa dikuatkan gitu. Sebagai manusia itu kita merasa kita lebih eksis. Eksistensi kita meningkat gitu ketika kita menemui orang-orang yang sama dengan kita. Dan sebaliknya juga, ketika kita bertemu sama orang-orang yang berbeda sama kita, berbeda pendapat, berbeda pandangan gitu ya, berbeda latar belakang,
kita merasa dilemahkan gitu. Kenapa? Karena kita merasa eksistensi kita bukannya membesar, meningkat, tapi eksistensi kita menjadi mengecil. Gitu. Apalagi kalau saya membayangkan dulu ya, saya tinggal di sebuah negara yang lebih banyak orang yang nggak saya kenal daripada yang saya kenal. Berarti kan eksistensi saya mengecil gitu. Nah, ini yang membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Dan ini adalah awal dari yang namanya kebencian itu. Merasa tidak nyaman karena ada orang yang berbeda, kemudian meningkat menjadi tidak suka gitu karena merasa eksistensi kita, walaupun orang itu sebenarnya tidak menyerang, tidak mengancam kita, tapi karena saya kok berbeda sendirian ya, saya merasa eksistensi saya menjadi semakin lemah gitu ya. Nah, karena itu kemudian saya tidak suka gitu. Nah, sesungguhnya tidak suka saja, kalau kita cuma sampai pada tidak suka, itu sesuatu yang wajar gitu. Tetapi yang tidak wajar adalah karena tidak suka itu kita berikan porsi yang terlalu besar gitu. Jadi takarannya ini terlalu besar. Tidak suka pada takaran yang sewajarnya itu adalah manusiawi. Itu justru menunjukkan bahwa kita punya values. Tetapi karena takarannya terlalu besar, makanya nggak boleh berlebih-lebihan kan gitu ya. Nggak suka jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, akhirnya kita masuk ke dalam situasi yang namanya kebencian itu. Dan itu sudah masuk dalam penyakit sebetulnya, walaupun kalau dalam psikologi itu belum termasuk penyakit jiwa ya, tapi kalau menurut saya itu sudah sakit gitu, karena logika-logika sederhananya aja udah nggak terpenuhi gitu. Masa saya nggak suka makan jengkol, tapi yang saya bayangin setiap hari adalah jengkol, itu kan sakit namanya gitu. Jadi kalau kita pingin menghilangkan kebencian dalam diri kita, bukan berarti kemudian kita harus menyukai itu. Bukan, nggak suka ya nggak suka aja, nggak apa-apa. Tapi kurangi porsinya, gitu Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, kita jeda, kita nanti sampai di sesi yang terakhir ya. Kalau kita pernah membahas mengenai bagaimana membangun cinta, ya kan? Ya. Kali ini kita mau di sesi berikutnya kita mau tanya kepada Pak Arfan, bagaimana kemudian mengupas. Kalau tadi membangun cinta, ini mengupas hate itu tadi, mengupas benci itu tadi gitu, supaya kemudian kita bisa bebas. Dan mungkin nanti diberikan sudut pandang yang lain juga, Pak Arfan, apa sih efeknya benci terhadap kesehatan kalau menurut Bapak? Kesehatan pikiran, ya, produktivitas dan sebagainya begitu. Kita bahas ini lebih lanjut di satu sesi yang terakhir ya, Smart Listener ya. Om John, terima kasih untuk WhatsApp-nya, nanti kita bacakan di sesi yang terakhir ya. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk untuk Bung Leo ya, yang bergabung bersama kita dari Pekanbaru. Nah, ini ada komentarnya Bung Leo kayak gini nih, Pak Arfan. Di lingkungan kantor ya, kantor, pertemanan gitu ya, kadang-kadang yang namanya rasa benci itu tuh suka ditutup-tutupin, tapi tetap tidak tertutupi kalau sudah bersikap begitu ya, karena kan kayak ya itu dengan naturalnya begitu ya Pak Arfan. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa tetap produktif sih Pak Arfan gitu ya, kalau di lingkungan pekerjaan gitu, organisasi ada hal-hal yang kayak gini gitu ya, supaya fokus atau konsentrasi kita tuh nggak terganggu, karena kadang-kadang situasi yang seperti ini menurut Bung Leo kayak mengganggu konsentrasi. Silahkan Pak Arfan. Ya. Baik, Bung Leo ya di Pekanbaru tadi ya. Ya. Bagaimana kalau orang itu satu kantor sama kita, kan akan mengganggu. Betul. Jadi begini, when somebody hate you, ketika ada orang yang membenci kita, mari kita lihat level of dependency-nya. Itu namanya level of dependency. Artinya apa? Semakin kita mempunyai ketergantungan atau saling bergantung dengan orang itu, semakin perlu kita menyelesaikan masalahnya gitu. Gitu ya. Jadi orang yang membenci kita ini atau yang punya masalah sama kita ini satu kantor sama kita atau satu tim sama kita atau bahkan dia atasan kita misalnya gitu atau bawahan kita. Nah, itu berarti level of dependency-nya itu tinggi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus selesaikan ini, nggak bisa dibiarkan gitu. Karena ini adalah sebuah penyakit yang nanti akan merembet kemana-mana. Dan ujung dari semuanya adalah customer nanti yang akan terpengaruhi. Dan kalau customer sudah terkena dampaknya, maka bisnis akan terkena dampaknya. Nah, inilah yang namanya level of dependency. Semakin tinggi level of dependency, semakin perlu kita menyelesaikan
masalah kebencian ini. Tetapi kadang-kadang Mbak Ola, kebencian itu level of dependency-nya sangat rendah. Misalnya yang membenci kita adalah teman di Facebook misalnya gitu ya. Atau teman di WA group, dia adalah teman SMA saya misalnya gitu ya, atau teman SD saya gitu ya. Berarti level of dependency-nya sangat rendah karena orang itu tidak pernah ketemu saya, tidak ada kaitan dengan pekerjaan, tidak ada kaitan dengan kinerja, maka abaikan saja. Gitu. Seperti itu untuk Bung Leo di Pekanbaru. Ya, ya, jangan fokus kepada itu ya, karena kemana kita fokuskan energi bertumbuh begitu ya, benar nggak Betul, sih? betul, betul. Tapi kalau dia satu tim sama kita ya apa boleh buat gitu. Nah, Harus ini dia diselesaikan, nih. nggak bisa gitu. Apalagi atasan gitu, atau Ya, bawahan lagi. iya, 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 iya. Ini yang saya sering dulu sampaikan ya kepada tim begitu ya, mantan tim. Saya suka mengatakan, "Ini mohon maaf saya nggak bisa membuat kalian suka semua sama saya gitu ya, tapi saya pasti akan selalu belajar untuk suka sama kalian," gitu. Kan kita nggak bisa mengontrol orang Betul, betul orang lain sekali. ya, Pak Arfan ya. Iya, itu kan Baik. di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita. Pak Arfan, kalau kita ada di situasi ini, ya, situasi kita sedang membenci, ada hate di sana, ngupasnya gimana? Kan PR membangun cinta juga berat gitu ya, karena membangun cinta Ya. itu harus lembar demi selembar ya, sehari demi sehari gitu kan, lewat proses. Nah, membenci ini juga sama kan, dia kan sudah kebentuk, udah kuat gitu ya, udah mengakar barangkali. Ya. Kita mungkin dengar dengar bunyi sepatunya aja kayaknya udah Udah trauma gitu ya. udah trauma gitu kan, atau udah bener-bener berusaha menghindar deh, nggak mau ketemu, kalau ketemu berpapasan, kalau bisa saya lewat genteng aja gitu. Iya, iya, iya. Mengupasnya ini gimana? Dan sebelum sampai ke situ, Pak, efeknya apa sih kalau orang tuh terikat sama kebencian, baik kepada kesehatan, ya, kemudian level happiness, ya, produktivitas. Pak Arfan menemukan ini di lapangan, ada contoh-contohnya nggak? Mungkin yang bisa kita akhirnya jadi belajar dari situ. Silakan. Ya nggak usah jauh-jauh ya, saya ngelihat ke diri saya saja gitu ya. Kalau saya nggak suka sama orang, terus kok udah saya nggak suka, kok orang itu selalu muncul dalam kepala saya, dalam mimpi-mimpi saya, maka saya tahu bahwa saya sedang menyimpan bom waktu gitu. Itu aja, berarti oh saya ini udah overdosis nih gitu. Itu aja. Kok saya nggak suka, kok dia muncul terus di mimpi saya, di pikiran saya. Kok saya bertanya-tanya dia lagi ngapain sekarang. Oh hati-hati, berarti saya sudah overdosis gitu. Saya sudah terobsesi gitu dengan ketidaksukaan itu. Ya, saya kira itu bahaya sekali. Bahkan menimbulkan, mengingat wajahnya saja membuat kita marah. Jantung kita berdebar-debar. Itu adalah serangan jantung ringan sebenarnya itu, kayak begitu itu. Gitu Mbak Ola. Nah, yang harus kita lihat juga sesungguhnya sebagai introspeksi bagi diri kita. Dari 10 orang katakanlah ya, kalau mau kita lakukan survei gitu ya. Dari 10 orang itu berapa banyak sih yang benci sama saya gitu. Coba kita lakukan survei itu deh. Kalau ada orang yang benci kita. Ternyata ketemu nih, kalau saya nih ya, dari 10 orang yang saya survei, yang benci saya cuma satu gitu ya. Saya akan melupakan itu. Cuma satu orang, 9 orang adalah teman saya, satu musuh saya. Saya akan biarin aja gitu. Tapi kalau 2, saya udah mulai mikir-mikir. Dari 10 orang yang disurvei, ada 2 yang nggak suka sama saya atau membenci saya. Udah mulai mikir-mikir. 3 sudah mulai tambah berpikir lagi. Ya, sampai 4. Tapi kalau masih 4 itu saya masih merasa aman, Mbak Ola. Jadi ada 4 orang yang benci sama kita, tapi ada 6 orang yang suka sama kita gitu. Gitu ya. Jadi itu pun saya masih merasa aman. Nah, yang harus kita mulai hati-hati adalah ketika dari 10 orang yang kita survei, ternyata 6 orang benci sama kita. Itu ini ada pasti ada sesuatu ini. Masa 60% orang di dunia ini benci sama saya gitu. Masa 60% orang yang saya kenal benci sama saya? Berarti ada sesuatu nih yang salah dengan diri saya. Apalagi kalau dari 10 teman di kantor, ya dari 10 teman di kantor ternyata 9 yang nggak suka sama saya. Nah, itu ternyata itu berarti saya benar-benar harus melakukan perubahan yang cukup cukup signifikan gitu. Iya. Gitu Mbak. Tapi kalau yang benci cuma 1 orang, lupain deh gitu. Yang benci cuma 2 orang, forget it gitu ya. Tetapi kita harus ingat gitu, prosentasenya ini jangan sampai persentase orang yang membenci kita lebih besar daripada persentase orang yang suka sama kita gitu. Itu secara sederhana saya seringkali melakukan itu gitu. Jadi, oh ini ada orang benci saya, oke. Berapa banyak sih
cuma satu orang, lupain gitu. Gitu aja. Oke. Kadang-kadang kan kita jadi lebih sering kali fokus ya Pak Arfan ya, Ya. fokus kepada ini siapa yang membenci gitu ya, siapa yang kemudian bolak-balik mungkin membahas gitu dan sebagainya gitu kan ya. Nah, mengubah supaya itu nggak membuat kita jadi kayak kayak terikat begitu Pak Arfan. Ya. Dari pengalaman Pak Arfan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah picture-picture itu tuh Pak Arfan? Benci itu kan energi ya Mbak Ola ya. Iya. Benci itu energi. Ketika kita kasih fokus kepada orang yang membenci kita, berarti kita sedang menambahkan energi itu. Benci itu saja sudah energi. Kita fokus ke situ, ke orang yang membenci kita, kita nambahin energi lagi. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah energi benci itu harus kita ubah dengan energi cinta gitu. Dan kita harus bisa mengukur intensitas bencinya itu berapa. Misalnya dari skala 1 sampai 10, kebencian yang muncul itu levelnya 5, katakanlah gitu. Skalanya 5, dari 1 sampai 10 itu di angka 5. Maka kalau cinta hanya muncul di angka 5 juga, itu tidak akan bisa mengubah benci itu gitu. Ya. Karena itu semakin tinggi benci, mestinya semakin tinggi cinta. Dan cintanya harus lebih besar daripada bencinya gitu. Iya. Jadi kalau orang membenci kita dengan intensitas 5, marilah kita mulai berpikir. Mikir dulu deh gitu. Berpikir, membayangkan orang itu, kemudian kita menyayangi orang itu. Jadi cara menyayangi gimana? Doakan Mbak Ola. Doakan kebaikan untuk orang itu. Coba, bisa nggak kita, ada orang benci kita dengan intensitas 5, mari kita memberikan cinta kepada orang itu dengan intensitas 6. Tapi caranya gimana? Kalau kita berbaik-baik sama dia juga percuma kan? Oke, dia nggak usah tahu lah bahwa kita berbaik-baik sama dia. Kita netral saja, tenang-tenang saja, jangan terbawa emosi. Dan satu, berikan cinta dalam bentuk apa? Doa, Mbak. Iya. Bisa nggak kita doain dia? Ya, di malam yang hening, ya, Anda tahajud, Anda berdoa, doain dia orang itu. Iya. Kebaikan untuk dia, hanya kebaikan untuk dia, itu aja. Nah, lama-lama kan nanti itu akan memancarkan energi. Ini kan energi nih. Betul. Nah, energi itu akan terpancar nanti ketika Anda bertemu dengan dia, apalagi kalau satu kantor ya. Ketika kita bertemu dengan dia, nanti akan terpancar energinya selalu positif. Lama-lama orang akan berubah, Mbak Ola. Di dalam buku saya itu, di dalam buku Lita itu, saya bahkan ada satu bab tertentu yang saya cerita tentang orang yang membenci seseorang, sudah dendam kesumat, tapi terus diajak makan siang. Yuk, makan siang bareng ya kita gitu. Yuk kita boleh ngobrol apapun deh. Bener nih, iya yuk. Gitu. Setelah makan siang ternyata udah mulai berubah. Ya, jadi itu membuktikan bahwa cinta itu bisa mengubah segalanya. Cinta itu luar biasa powerful, Mbak Ola. Ya. Itu, Mbak Ola. Baik. Cinta merupakan energi terbesar ini ya di dunia ya, kayak sama dengan benci bisa meruntuhkan sebuah negara bahkan ya, terjadi peperangan dan sebagainya. Alih-alih kita mau mengumpulkan rasa benci, lebih baik kita putuskan pagi hari ini mulai dari saat ini gitu ya, kita kirimkan energi cinta aja deh gitu ya. Mungkin tidak mudah untuk mendoakan orang yang bahkan sudah menyakiti, tapi kita cobalah ya tips dari Pak Arfan tadi. Terima kasih Pak Arfan ya, kita bungkus perbincangan kita ketemu minggu depan. Ya baik, kami pamit, Sheila Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.